bekerja saja, Allah dan Rasul yang akan melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tren Inspirasi, menebar inspirasi lewat cerita tren masa kini. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan akan ngobrol bareng bersama narasumber biar kita lebih banyak ngobrolnya dan dapat inspirasi lebih banyak lagi. Kita langsung aja sapa narasumber kita, Bu Mulia Saroh MPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mulia? Alhamdulillah sehat, baik banget. Lagi sibuk apa nih? Masih sibuk dengan anak-anak di sekolah. Wih, guru ya. Beliau Iya. adalah seorang guru, tapi juga seorang aktivis ya. Karena aktif di mana-mana. Beliau itu aktif luar biasa dan kesibukannya udah pasti karena aktivis berorganisasi. Di mana aja nih Di mana aja? organisasinya? Kalau untuk di sekolah, untuk kegiatan lingkungan pendidikan ya, mungkin saat ini di KKG PAI ya, di kabupaten sama di kecamatan. Terus kemudian organisasi lainnya kayak di PGRI gitu ya. Kalau di luar itu ada juga sih beberapa, salah satunya itu ada Jalanin. Apa tuh Jalanin? Jalanin itu Jejak Langkah Pendidikan Indonesia. Jadi ini ceritanya mempersiapkan para pendidik menghadapi generasi setelah milenial tentunya ya. Generasi masa depan ya. Kenapa sih Bu Mulia bukan tertarik ya? Adakah panggilan saya pengen jadi guru nih Oh, gitu. iya. Dari dulu Iya, benar. emang punya cita-cita guru. Iya, dari SD kali ya, dari semenjak kalau saya dulu Madrasah Ibtidaiyah ya, MI gitu. Jadi sekolah itu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah semua. Bahkan kuliahnya pun Universitas Agama Islam. Jadi nyambung ya. Lengkap gitu, nyambung. Gitu. Dulu waktu di Madrasah Ibtidaiyah itu memang dari dulu udah pengen jadi guru gitu. Kenapa saya pikir pengen jadi guru? Tadi itu ya. Iya. Dulu udah mikirnya jadi guru ini bisa ngajarin banyak hal gitu. Kita tadinya nggak bisa jadi bisa gitu kan. Berapa banyak tuh pahala yang udah diperoleh guru gitu. Mungkin awal mikir seorang anak tuh begitu gitu. Oh nih tadinya saya nggak bisa kalian, tadinya saya nggak bisa ngaji gitu ya. Tadinya saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi ternyata dengan keuletan guru ngajarin siswanya gitu. Jadi bisa ya. Jadi bisa. Jadi ternyata ketika kita semakin tahu, semakin ngerasa, oh ternyata makin nggak bisa apa-apa gitu. Oh ternyata ada yang kayak gini. Oh ternyata banyak ohnya gitu ya. Banyak ohnya gitu. Nah dari situ tuh, wah kayaknya keren nih kalau jadi guru gitu. Kayaknya tahu banyak hal menurut saya saat itu. Tahu banyak hal dan bisa ngajarin ke orang banyak gitu. Dan kalau misalnya dari guru itu saya tahu A, banyak gitu ya. Terus saya juga nanti bisa ngajarin ke murid lagi berapa banyak pahala mengalir ya. Pahala ngalir gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu makin bulat gitu. Oh kayaknya seru nih gitu. Maksudnya tadi itu mengimplementasikan ilmu gitu yang dulu pernah diomongin. Oh iya benar, Rasul aja pernah bilang baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu, untuk orang lain gitu ya. Terus Rasul juga pernah bilang sampaikan ilmu walaupun satu ayat gitu. Tambah lagi kan tuh tambah semangat lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya bukan dari kita ya siapa lagi gitu kan, dari orang-orang yang terdekat yang maksudnya mau jadi pendidik gitu, seperti itu. Jadi akhirnya ya udah bismillah, niatkan dan akhirnya terlaksana. Alhamdulillah sampai sekarang masih ngajar. Sampai sekarang ya, Masya Allah menjadi guru dan guru agama Islam. Ya, guru PAI. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi bener ya, kita harus menyampaikan ilmu meskipun satu ayat gitu. Dan ketika murid-murid kita melakukan apa yang kita ucapkan, itu rasanya senang dan pasti pahala mengalir ya. Ada kebahagiaan tersendiri gitu. Ya, oh betul. Ternyata anak ini dengerin gitu. Benar-benar. Oh berarti dia paham gitu. Tapi hati-hati juga kalau kita melakukan kesalahan, mengucapkan hal yang salah. Iya. Benar, menyampaikan yang salah, akhirnya murid-murid kita juga salah melakukan hal yang salah. Hanya sekedar misalnya makan duduk gitu ya, minum sambil duduk, itu pun rasanya kayak sepele.
tapi itu apa ya, berguna gitu, berguna ya. banget. Dan apalagi kalau kita udah menyampaikan ilmu yang banyak banget untuk anak didik kita, wah itu udah banyak sih pahalanya. Masya Allah. Saya inget tuh dengar dari beberapa ustadz bilang gini, kayaknya kalau misalnya nyari pahala dari diri sendiri doang tuh kayaknya nggak cukup deh gitu ya. Jadi harus banyak orang yang maksudnya harus banyak menjadikan orang sebagai partner kita untuk bisa jadi tambahan pahala, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk yang lainnya gitu. Jadi makanya mudah-mudahan sedikit yang dari kita sampaikan ke anak-anak itu bermanfaat, mudah-mudahan jadi pahala buat kita gitu, dan mereka bisa menyebarkannya ke yang lain juga. Tadi kan Bu Mulia nyebutin beberapa organisasinya ya, dan salah satunya adalah organisasi jalanin ya, jejak langkah. Jejak langkah pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Kenapa sih suka baru launching di kabupaten, di Kota Serang juga sepertinya udah launching juga ya. Kenapa sih suka organisasi juga? Padahal kan guru itu kalau dilihat mungkin ada sibuk-sibuknya juga ya pasti ya, menyiapkan pembelajaran besoknya apa, media pembelajarannya, tapi masih suka organisasi juga gitu. Organisasi yang diikutkan maksudnya organisasi yang masih berkaitan, dengan pendidikan juga gitu. Salah satunya jalan itu jejak langkah pendidikan Indonesia gitu. Kenapa suka dengan organisasi yang berkaitan dengan pendidikan? Itu salah satu untuk bisa meningkatkan kualitas, ya kan? Betul. Karena kan sekarang perkembangan zaman tuh udah makin maju udah makin pesat. Kalau gurunya nggak belajar, akan semakin ketinggalan gitu. Bahkan sekarang muridnya lebih pintar daripada gurunya. Jadi kalau misalnya gurunya nggak ngikutin, ya udah ketinggalan gitu. Nah, jadi Rasul juga kan pernah bilang gini, jangan mentang-mentang guru agama bawa hadis mulu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi Rasul tuh pernah bilang gini, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nah, ini salah satu yang kenapa saya harus ada di organisasi, di organisasi gitu. Jadi biar kita bisa meningkatkan kualitas diri, biar bisa mengembangkan diri juga supaya ilmu yang kita dapat kita ajarin ke anak-anak itu mereka seneng gitu, gitu ya. Apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan generasi sekarang yang kayaknya digital native gitu. Begitu lahir mereka udah pegang HP. Gitu. Sekarang informasi bisa didapat dari mana aja. Kalau misalnya gurunya ketinggalan, kalau belajarnya nggak menyenangkan lah, mereka nggak bakal boring gitu dengan adanya kita di kelas. Iya, betul. Nah, itu salah satu tujuannya kenapa ada di organisasi. Gitu. Ada di organisasi. Dan kalau kita melakukan kebaikan sendirian, kayaknya lebih susah ya, lebih capek gitu, lebih berat. Tapi kalau berbuat baiknya bareng-bareng lewat organisasi itu akan lebih mudah. Banyak ide, banyak juga perubahan untuk kebaikan. Dan banyak yang ngingetin, maksudnya kita ketemu dengan orang kan ya. Jadi banyak ilmu juga yang dari mereka kita dapat. Mereka si A punya pengalaman ini, si B punya pengalaman ini. Nah, dari pengalaman mereka kan kita bertukar informasi, bertukar pengalaman, ya akhirnya jadi collab gitu ya, jadi kolaborasi. Itu bisa jadi ilmu juga buat kita gitu. Ilmu yang bisa kita aplikasiin di kelas gitu, di sekolah gitu. Saling jadi saling sharing gitu aja, bermanfaat. Jadi banyak manfaatnya lah gitu. Masih banyak juga guru-guru yang memang berada di zona nyaman. Pemikirannya juga tertutup, tidak mau berubah gitu. Gimana sih caranya supaya kita tuh punya pemikiran yang terbuka gitu? Pertama tadi itu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu sih alasannya gitu ya. Bagi kita kalau misalnya nggak open minded, ya tadi itu kita akan ketinggalan gitu ya, akan terpuruk. Sedangkan kita di zaman yang terus maju gitu kan, dengan orang-orang yang terus maju, dengan banyak orang yang berpikiran cepat gitu kan. Jadi kita juga harus responsif dengan perkembangan yang sekarang, apalagi dengan seorang pendidik gitu. Ya, apalagi sekarang kemarin kita baru ganti kurikulum. Nah, di pertengahan digodok lagi dengan pendekatan yang baru, yaitu pembelajaran mendalam gitu. Dan memang keinginan berubah dari dalam diri sendiri kali ya. Kalau guru itu nggak punya keinginan untuk merubah gitu, ya nggak akan bisa sih punya pemikiran yang terbuka untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya lagi-lagi memang harus dari dalam ya, motivasi dari dalam ya.
sebesar apapun dan sebanyak apapun motivasi dari luar, dari teman-temannya, tapi kalau dalam dirinya tidak mau berubah dan masih nyaman di zona nyamannya, ya akan tetap seperti itu. Udah, saya mah males. Paling gitu jawabannya. Iya, enggak, Udah, kamu aja. saya pengen jadi guru yang biasa-biasa aja gitu ya. Nggak mau yang luar biasa atau biasa di luar. Biasa di luar. Cita jadi guru itu kan dari kecil ya berarti. Dan dijalanin sampai sekarang gitu ya. Ada titik jenuh, pernah jenuh nggak sih jadi seorang guru, atau memang mulai punya strategi gimana cara mengajar dan mengajarnya itu jadi kayak passion yang menyenangkan dan membahagiakan? Ya, kalau misalnya jenuh, mungkin itu titik manusia gitu, titik manusiawi kita gitu, punya sifat-sifat seperti itu gitu. Cuma selama ini hampir jarang sih ya, jarang mengalami kejenuhan ngadepin anak-anak. Justru ketika kita ngadepin untuk hari esok tuh sebenarnya ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika bertemu dengan mereka gitu. Jadi karena kita berusaha untuk ngajar mereka itu dengan hati ya. Dengan hati. Ya mau gimana pun kan kita bukan hanya bertanggung jawab atas pilihan kita gitu kan. Kan jadi guru bukan disuruh-suruh orang gitu, tapi karena memang karena keinginan kita, berarti kan kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita gitu. Ya jadi senang-senang aja ngadepin mereka gitu ya. Kita berusaha ngajar dengan tulus, ngedidik mereka dengan ya seminimal mungkin dengan penuh kasih sayang gitu kan. Kita contohin sifat-sifat baik ke mereka dengan empati, dengan peduli gitu, seperti itu ya. Jadi strategi-strategi kayak gitu tuh ya maksudnya itu sih bukan bagian dari kita yang disengaja-sengajain, tapi itu kayak ya naluriah aja gitu. Ketika ngelihat anak begini harus gimana, ketika ngelihat respon anak seperti ini harus gimana gitu. Itu naluriah kita sebagai manusia gitu ya. Jadi mungkin ya gitu. Jadi berusaha untuk bisa mendidik dengan hati gitu. Ternyata mengajar itu nggak sekedar memberikan ilmu aja ya, tapi enggak. Juga banyak hal yang harus diajarin. Tadi Bu Mulia bilang secara mungkin emosionalnya, ketulusan kita kepada anak-anak. Kalau kita nggak ngajar dengan hati, bisa jadi terpancing emosinya. Saya yakin mereka juga nggak bakalan, maksudnya mereka juga akan nerimanya dengan hati juga gitu, karena apa yang dari hati pasti akan nyampe ke hati. Gitu. Romantis. Mereka kan yang ngerasain itu respon mereka terhadap kita juga itu bisa dilihat gitu, bagaimana cara nangkep mereka terhadap apa yang kita sampaikan ke mereka gitu, dengan perilaku mereka terhadap kita gitu. Yang ketemu kita udah dari jauh, ibu gitu kan ya, masih baru datang belum turun dari motor gitu udah salim gitu ya, udah dikejar-kejar gitu kayak artis. Wah, Masya Allah, itu tuh kayak di belakang tuh beban nggak ada kalau udah sama mereka gitu. Dan mau terus belajar, nggak berhenti sampai udah selesai kuliahnya udah gitu, tapi nggak mau belajar lagi. Padahal kan platform pendidikan banyak, webinar banyak gitu kan, HP kita bisa jadiin sumber belajar gitu, banyak gitu. Betul. Tinggal kita aja pandai-pandai menggunakan waktu dan media dengan baik. Iya, betul. Karena memang kalau ngajar kan kita ibaratnya memberikan ilmu, kemudian gelas kita kosong nih, udah dituangin, dan kita harus ngisi lagi seharusnya. Seharusnya sih seperti itu ya. Tapi kadang-kadang suka ngerasa masih ada isinya gitu. Masih ada isinya gitu. Dan dulu sih mungkin kenapa pengen jadi guru gini, jadi ibaratnya kayak air gitu ya. Air tuh kalau diem kan, dia enggak ngalir gitu kan akan berbau gitu kan. Dia ngocor dari atasnya misalnya, nimpa ke sininya, akan enggak, jadi sayang gitu kemana-mana gitu, nggak terarah gitu. Tapi kalau misalnya ilmu itu disampaikan gitu kan, si air yang dapat dari kucuran dari atas itu ngalirnya itu akan tepat sasaran gitu kan, akan bersih gitu kan, akan mengalir, dan ngalirnya itu diarahin gitu, bukan sengalir-ngalirnya aja. Kalau sengalir-ngalirnya takutnya nanti ke tempat yang kurang baik gitu kan, tapi kalau diarahin kan dituntun ke jalan yang benar, jalan yang sesat gitu. Makanya kenapa sebenarnya
orang itu harus punya guru ya. Iya, orang tuh kenapa harus punya guru, salah satunya itu. Iya, salah satunya itu. Kita juga belajar, bukan hanya ngajarin, tapi juga kita Iya. belajar. Betul. Sampai sekarang masih punya guru. Masya Iya, Allah. Ada masih punya guru. tutor, mentor ya? Ada, iya ada. Apa namanya, guru-guru saya banyak banget gitu ya. Alhamdulillah masih dikelilingi orang-orang baik, masih punya guru-guru yang baik. Ada yang ngingetin Betul. berbagai hal gitu, dari bidang ini, pokoknya Masya Allah, mereka mudah-mudahan Allah kasih kehidupan yang berkah dan Iya, panjang umur. luar biasa. Karena kalau kita nggak punya guru, kita juga nggak punya guru untuk belajar, untuk sharing gitu, untuk bertanya, itu kita akan ibaratnya apa ya? Ya terus-menerus menjadi gelas yang kosong gitu. Dan sebenarnya harus kita isi, ibarat handphone kita tuh harus dicas, harus dicas. Lobet kalau nggak dicas ya. Casannya yang bener ya. Yang tepat ya. Yang tepat, yang punyanya. Sesuai dengan handphonenya. Takut rusak nanti. Makanya kenapa banyak sekali di luar sana yang guru yang apa ya, berbuat hal-hal yang tidak baik gitu. Mungkin bisa jadi karena kurang belajar juga gitu. Guru itu harus banyak belajar gitu. Belajar kan bisa dari mana aja ya. Dari buku, dari media sosial, maksudnya dari webinar-webinar atau segala macam gitu ya. Itu bisa apa ya, membantu kita untuk bisa meningkatkan kompetensi kita kan gitu toh. Jadi dari situ bisa belajar banyak untuk bagaimana caranya kita bisa mendidik anak dengan baik gitu, kayak gitu. Jadi secara apa namanya, kecerdasan apa namanya ya, intelektual gitu, ya emosional, spiritual. Nah itu harus dapet gitu. Kita harus bisa mengasah itu gitu. Jadi guru itu belajarnya bukan hanya ya tadi bisa meningkatkan kompetensi intelektual, tapi juga bisa meningkatkan kompetensi spiritual dan emosionalnya. Tentunya sebelum anak, gurunya dulu kan gitu. Betul banget. Ya pengennya kayak gitu. Mudah-mudahan ya bisa gitu. Sekarang masih belajar untuk bisa seperti itu. Karena memang motivasi dalam diri guru itu bisa jadi memang kenapa nggak banyak belajar, karena dari dalam dirinya tidak ada niat. Nah, kadang kan memang ada sih beberapa mungkin udah kayak ngerasa mungkin udahlah aku mah udah ngajar aja cukup gitu toh. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngajar tapi misalnya nggak belajar, berarti kan kita nggak bertumbuh. Ya kan, kita nggak menerima hal-hal baru, ada perubahan-perubahan apa nih gitu kan. Sedangkan kurikulum sifatnya berubah gitu kan, dinamis ya, berubah-ubah terus gitu, karena ya menyesuaikan dengan kondisi zaman kan gitu. Jadi makanya kita ya harus siap untuk bisa belajar gitu tuh, menerima keadaan yang lebih, biar gimana caranya kita bisa apa namanya, menumbuhkan ya betul. Kita harus jadi apa ya, pembelajar cepat. Kenapa Bu Mulia senang banget sama berbagi? Padahal itu bisa jadi juga ilmu itu untuk ya udah untuk diri kita pribadi aja, dan saya bagikan ke anak-anak aja gitu. Kalau nggak dibagiin nantinya sayang ya. Sayang nggak bagi-bagi gitu. Nah kalau saya patokannya adalah ingat dari apa namanya, Rasulullah tuh pernah nyampein gini, sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Rasul juga pernah bilang tuh, ini bukan mentang-mentang guru agama ya, mentang-mentang guru agama, nggak. Tapi di sini Rasul pernah bilang tuh ada 3 amalan yang tidak terputus kalaupun kita sudah meninggal, dan salah satunya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi apa yang kita tahu, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, sedikitnya kita bagi ke teman-teman yang lain gitu. Nah itu yang jadi alasan utama kenapa punya sesuatu harus dibagi gitu. Kan nggak mau di surga sendirian ya. Iya, harus bareng-bareng dong. Ngajar atau mendidik itu ya sangat erat dengan agama ya. Iya, betul, dengan agama, dengan akhirat. Karena Rasulullah kan disebutnya sang murabi. Ya kan? Dia pendidik gitu. Pendidik bagi para sahabatnya, bagi para keluarganya gitu. Dulu dia yang mengajarkan keluarganya dan sahabatnya untuk bisa apa ya namanya, berbagi gitu ya, untuk berbagi ilmu gitu ya, menyampaikan risalah gitu.
Itu kan dengan cara ngajarin juga, transfer ilmu, ngedidik gitu. Nah, itu yang dicontohin Rasulullah itu. Itu titik kebahagiaan menjadi seorang guru ya. Iya. Banyak pahala yang tidak terputus nantinya Iya. ya. Anak-anak kita melakukan apa yang kita berikan. Iya. Contoh kecil misalnya makan, duduk gitu ya, minum, kemudian sholat, Iya. itu luar biasa Iya. ya. Kayaknya gini, kalau salah satu pembiasaan di sekolah itu kan sholat duha ya. Jadi kalau misalnya waktunya pelajaran PAI, itu mereka udah nenteng-nenteng mukena, nenteng-nenteng sarung. Bu, kita sholat duha enggak? Gitu. Nah, itu kayaknya seneng banget diingetin kayak gitu tuh. Bu, kita sholatnya kapan? Gitu, kayak gitu. Mereka udah terbiasa gitu. Alhamdulillah gitu. Kalaupun misalnya masih belum semua gitu. Dan mereka ada yang saling ngingetin. Ih, kamu mah kok makannya sambil berdiri sambil apa jalan gitu. Kan ada tuh. Kan megangnya dua. Ih, kok kamu pakai tangan kiri sih gitu. Nah, itu kan hal kecil ya. Hal kecil tapi ketika dilakukan kan wah luar biasa. Oh, udah nyunah nih gitu. Maksudnya kan kenapa nyunah? Karena emang ajaran Rasulullahnya seperti itu. Itu mungkin hal kecil yang kita ingetin ke anak-anak, tapi ketika mereka melaksanakan itu Masya Allah. Jadi pahala ya. Iya, jadi pahala buat kita gitu. Bukan hanya mereka dapat pahala, tapi kita juga dapat. Nah, itu salah satu motivasi kenapa pengen jadi guru. Masih banyak di luar sana guru-guru yang kita tahu ya, Iya. medan ke sekolahnya tuh gak baik-baik aja. Dia harus ngelewatin sungai, jembatannya hampir roboh, Iya. gitu. Tapi tetap ngelakuin itu dengan loyalitas yang begitu tinggi gitu ya, tanpa berharap sesuatu yang mungkin mereka harapkan selama ini ya. Kadang memang kalau berharap sama manusia patah hati banget. Tapi ini benar-benar the real gitu ya, di Indonesia tuh masih banyak guru-guru yang seperti itu. Nah, ada nggak sih pesan buat guru-guru di luar sana yang harus bertahan gitu ya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru dengan tetap ayo bertahan gitu. Iya. Sedikit sih ya, tapi mudah-mudahan ini penuh makna. Bekerja saja, Allah dan Rasul yang akan melihatnya. Dalam, sedikit tapi dalam. Dan memang berharap banyak kepada orang lain itu pasti akan sangat-sangat kecewa. Kalau misalnya ada orang yang melihat, atau misalnya ada yang empati, atau dengan memberikan tadi itu ya, jasa atau segala macam, nah itu bonus. Banyak bersyukur ya kalau medan kita masih baik-baik aja. Jalannya masih bagus. Harusnya lebih semangat dari mereka-mereka. Lebih banyak bersyukur. Dan satu hal lagi, meskipun tidak banyak orang yang bermimpi menjadi seorang guru, tapi jadi seorang guru itu bisa mewujudkan banyak mimpi orang. Tidak ada seorang guru yang berkualitas pastinya, yang punya kualitas tinggi, loyalitas dan totalitas dalam mengabdi. Terima kasih Bu Mulia sudah berbagi inspirasi di tren inspirasi, dan mudah-mudahan inspirasinya bisa kita ambil. Amin. Kemudian bisa membuat kita banyak bersyukur menjalani kehidupan ini, karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Terima kasih banyak, dan kita akan kembali di tren inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.